Kalau ini kan saya pikir tidak perlu pakai uang ya. Ini botol bekas yang orang apa yang bisa pulang atau jadi kita jalan, mungkin nanti kita lepas kata Maria langsung di Mardei itu api, kita yang lain semua kumpul ke mana baik dulu. Kalau beliau selesai apa sebentar, baru yang tinggal di mana baik tinggal, yang Maria jalan, yang Tatui, Ariepi sampai Maria Rotu jalan. Pak Wakil nanti akan ke Maria Rotu, dia menyelesaikan dan dulu beliau start. Halo Bapak-Bapak, Saudara Doram. Ini tentunya Bapak dan Ibu. Mereka lagi berbicara tentang soal teknis. Hari ini kami akan melakukan operasi bekas lalat. Di mana cara teknis yang akan sebentar kita sosialisasikan kepada masyarakat di beberapa titik yang akan kami datangi. Nah, ini proses perdebatan yang dilakukan untuk bagaimana teknis yang dilakukan sebentar yang akan disosialisasikan kepada warga masyarakat di distrik Kosiwo. Oke, kami akan sebentar turun. Dan satu hari itu tidak mesti, artinya dia perhatikan kalau sudah ada belatung banyak, itu kan daun, nanti kita kasih pindah dengan air, ada belatung banyak, lalu kita siram dengan air. Jadi selama belum ada belatung, jangan kita bunuh dulu. Karena? Dia belum bergerak. Karena dia telur itu kita bunuh nanti dia menetas. Jadi belatung dulu, dia bergerak dulu. Larva. Dia harus bergerak. Kalau dia masih dalam telur, sulit. Karena nanti kalau dari telur ke proses telur ke larva itu berapa hari? 5 hari. 5. Iya. Larva ke pupa? Dari telur, larva, pupa? Larva dari telur. Telur itu dibutuh 1 hari untuk menetas ke larva. Tidak. 12 sampai 16 jam itu dia jadi telur. Dia jadi larva. Nanti larva itu dia. Ya 12 sampai 16 jam itu sedang apa sesuatu. Iya. Nanti dia belum jadi dari 1 hari dari telur ke larva 1 hari, dari larva ke pupa. Dan dari itu dia butuh 1 minggu, 2 hari untuk bisa menjalani waktu 1 minggu untuk dia 4 hari, 7 hari dia masuk. Dia masuk ke tempat yang gelap, sempat terlindung dari matahari karena dia menghadapi proses apa namanya? Lu bilang mau naik ke apa kah? Dia istirahat di situ supaya 1 minggu kemudian dia akan keluar setelah dia bersayap dengan apa segala macam sudah keluar, dia akan tumbuh jadi lalat dewasa. Lalat dewasa dia butuh waktu 3 hari. Dari lalat dewasa dia terbang cari makan di sekitar sampah-sampah yang ada, dia butuh waktu 3 hari. Dari 3 hari itu dia, kalau ini induk betina nih, dia sudah siap untuk dibuahi, maka 3 hari itu dia sudah bisa bertelur. Jadi dari apa dia jadi lalat itu sampai 5 hari kemudian baru dia minta kawin. 5 belum tentu Ada terus laput. dia bisa. Ini kakak yang terancang. Tadi kakak buat apa tadi? Tapi yang bagus. Tadi kakak lagi buat apa tadi? Dia tinggal dulu. Tinggal sampai dia sudah jalan-jalan itu. Tapi berapa hari? Rangkap lalat secara 3 hari. sederhana dari botol aqua. Dari botol aqua. Paling Ini sekarang persiapan jalan, tapi tidak lupa juga penerapan protokol kesehatan juga dilakukan. Seperti yang sudah dilihat, bapak-bapak juga menggunakan masker. Oh iya, menggunakan masker. Dan kita akan turun dan mensosialisasikan kepada warga masyarakat operasi bebas lalat ini. Ini alatnya. Jangan tutup. Oke, ikutilah perjalanan kami. Kami mulai dari Kampung Maradei, Ketuapi, Sarwandori 12, Armarea, Ariepi, Tatui, Ariepi 12, Armarea, Tatui, Ariepi 12, Panduami, Kamanap, dan berakhir di Maria Rotu. Ikutilah perjalanan kami. Salam sehat.
saya ini merupakan media yang tadi ya sudah dibuatkan oleh teman-teman yaitu verifikan sebagai media untuk memancing lalat. Nah, kita tahu bersama kalau bau kerusikan atau amis ikan itu mengundang lebih cepat mengundang lalat biru untuk di darat. Kita harus kita lihat berhasil kan tidak ini, kita masih menonton dari YouTube juga, kita belum coba. Kita taruh dari situ karena cuma satu baru jadi 8, sedangkan ada yang nanti. Jadi nanti satu yang dari kampung katakanlah kayak Bu Maria dari kampung Maria mau pindah ke Katui, ini di bawah saja dulu ke api. Sorry, Kalau dia kurang banyak lalat, harus iya makanya saya bilang langsung dibawa lagi ke ketua api, maksudnya untuk materi sosialisasinya, untuk alat peraga. Jadi masyarakat bisa tiru untuk membuat seperti yang ini. Oke, Bapak Mama Saudara dorang, tadi saya sudah katakan untuk sosialisasi, tapi dengan media yang dilakukan, tapi ini media apa ya, bagaimana mereka menggunakan media ini. Nah, tapi lebih jelas Tom tanya cara pembuatannya dari Tom kakak lagi satu. Baik, jadi media yang saya gunakan itu saya pelajari dari internet, karena dengan zaman teknologi yang sekarang ini sebenarnya masyarakat dengan sangat mudah untuk mengakses cara untuk menangkap lalat. Ada banyak saya cara, cuma saya tadi pergunakan itu dengan botol aqua. Jadi kita menggunakan 3 botol aqua, 1 yang besar, kemudian 2 yang sedang. 1 yang besar itu dijadikan untuk tempat perangkapnya lalat di dalam, lalat hinggap, karena itu juga kita akan taruh amir ikan, amis ikan untuk mengundang lalat di situ. Dia akan terperangkap situ, sedangkan yang kedua yang 2 botol sedang itu menjadi jalur masuk. Nah, ketika lalat itu mencium bau, kemudian lalat itu akan masuk mengikuti itu media itu, botol yang kecil itu, botol yang sedang itu, dia masuk, akhirnya dia sampai di botol yang besar, di botol aqua yang besar, sudah dia terhinggap situ dan dia tidak bisa keluar. Nah, itulah cara-cara sederhana. Sebenarnya kalau kita pelajari lihat di internet itu banyak sekali, bisa dari ada punya gen bekas, kemudian kita potong, kemudian kita taruh amis ikan atau hal-hal yang bisa dapat mengundang lalat, kemudian lalat bertelur dan kemudian kita bisa siram, dan banyak media. Tinggal bagaimana masyarakat mencoba untuk bersama-sama untuk membasmi lalat di sini, di daerah yang seputaran. Kita sudah dengar tadi tuh bagaimana cara penangkapan lalat yang dibuat dengan barang bekas pakai. Yang tadi Tom kakak laki bilang dari bahan botol aqua yang sudah tidak digunakan. Ini kita bisa manfaatkan sebagai media untuk menangkap lalat. Kita tahu bersama lalat merupakan binatang yang seringkali membuat keresahan bagi kami. Di mana lalat ini juga dapat mengakibatkan penyakit ketika dihinggap di makanan. Itu dia akan bertelur dan itu yang akan membuat penyakit bagi kami. Oke, mari tong lihat terus kelanjutan yang dari Tom punya bapak-bapak dorang yang terus hari ini akan bersosialisasi untuk operasi lalat. Ayo, mari. Ayo. Hari ini kita juga selain sosialisasi COVID-19, kita mau lakukan pengendalian lalat. Kita mulai dengan namanya gerakan bersama basmi lalat. Mulai dari Maradei ke Tuapi sampai ke Sarwandori terus ke Maroroto. Ada 9 kampung. Kita harus mulai sama-sama semua dengan waktu 1 bulan.
Lalat ini dia hidup. Dia hidup itu kurang lebih 13 sampai 14 hari. Lalat. Terus saya bunuh dia mati sendiri. Tapi sebelum dia mati, dia biasanya kasih keluar telurnya. Jadi dia datang di makanan itu banyak itu dia datang bertelur, lepas telurnya, kemudian dia pergi dia mati. Itu saya kejar dia mati sendiri. Nah yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita basmi telur-telurnya lalat ini. Basmi lalat ini kasih api dari telur-telurnya. Kita buat media seperti yang ini contohnya, tangkap 1-2 lalat, pokoknya kita bunuh. Tapi yang saya ingin sampaikan ke kepala kampung, aparat semua adalah sampaikan ke kita masyarakat semua. Semua sama-sama kita buat 30 hari ini perangkap lalat di rumah. Ada kuali, ada ember, ada apa saja. Taruh di situ, ada makanan sisa baik kol yang bau tajam itu yang lalat suka datang, perut ikan, angsang ikan, ikan yang bekas makan tulang-tulang, taruh situ. Taruh pagi, sore, masak air panas, mendidih, siram. Lalat sudah lari tapi dia telur tuh ada di situ. Telur ada di ikan-ikan yang bekas itu kita siram, mati, tinggal lagi. Besok lagi begitu. Kalau ini sudah mau buang, jangan buang bekas ikan di sembarang tempat. Nanti dia jadi tempat untuk lalat tumbuh lagi. Sampah-sampah ini kita kendalikan, kumpul dan kita buang di tempat sampah yang baik. Jangan buang di pinggir rumah, di samping-samping halaman, jangan. Nanti lalat muncul lagi. Kalau ini kita kendalikan sama-sama siklus 28 hari atau 1 bulan, maka kita berharap lalat ini dia akan berkurang. Kalau bisa berkurang 50%, kita kerjakan lagi terus menerus, bisa hilang nih lalatnya. Begitu. Kita tidak mau semprot dengan semprotan yang mengandung bahan yang bisa mencemar lingkungan, bahan kimia. Karena kita sudah punya pengalaman, ada rumput laut terganggu, ada ikan terganggu. Makanya kita mau dengan sederhana ini sih, pakai air panas. Tapi kita juga akan tangani tempat sampahnya. Tempat sampah yang kita TPA ini kita jangka panjang kita sudah siapkan, kita akan pindahkan dia ke lokasi Jalan Baru sana. Terima kasih untuk keluarga dari keluarga Wayeni dan keluarga terkait lainnya sudah kasih lokasinya untuk kita punya tempat sampah yang baru. Sampah itu akan dikelola, tidak lagi buang terbuka begitu. Kita akan kelola dia lebih baik. Sampah yang ada di sini kita tutup, timbun dia baik, sehingga tidak ada lagi lalat yang datang. Sementara ini, hari Senin mulai, kita akan kendalikan lalat di tempat sampah. Hari Senin, kepala kampung, masyarakat kerja di kampung semua, kami yang lain kerja di tempat sampah. Kita kendalikan sampah di sana, kita pasang bahannya untuk kita matikan lalat di sana. 1 bulan. Untuk di sampah itu 1 tahun kita kerja. Kita hitung 1 tahun penanganan sampah, tiap datang tangani terus bagaimana sampai di pusatnya kita tangani tempat sampah, di kampung-kampungnya masyarakat bantu kepala kampung, kita tangani sama-sama. Gotong royong sama-sama kita tangani ini. Itu yang hari ini kami sampai hadir di 9 kampung. Saya tadi mulai dari Maradei, Sarwandori 1, sekarang Sarwandori 2. Nanti ada lagi teman-teman di sana. Terakhir Pak Wakil ada di Maroroto. Sosialisasi ini. Masyarakat bantu kita. Kepala kampung, aparat kampung, sosialisasi ke masyarakat, tokoh agama, para gembala, para pendeta, bantu kita sampaikan jemaat. Kita harus bersihkan daerah kita ini dari lalat. Kita bisa sehat, tapi kita bisa kembangkan potensi pariwisata kita. Sarwandori ini sudah punya potensi pariwisata ini, tapi terkendala dengan lalat. Situasi pandemi ini saat ini kita bagaimana caranya untuk bisa
menciptakan peluang-peluang lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda kita, bagi orang-orang tua yang belum ada pekerjaan yang lain, untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Potensi pariwisata ini kita mulai dengan perluasan jalan, perbaikan jalan. Terima kasih, ini masyarakat sudah mendukung kita punya rencana ini. Waktu pertama kita jalan ada hambatan sedikit, tapi syukur masyarakat semua mendukung untuk perluasan jalan ini. Kita bukan saja perluasan, kita akan coba tingkatkan dia jadi aspalnya lebih baik. Rumah-rumah yang masuk di jalan kita minta untuk pagarnya dikasih pindah supaya jalannya kita bikin dia bagus. Tapi juga kita pasang wifi, pasang internet. Kita lagi coba dari kemarin, hari ini mungkin kita pasang dari sini tembus di Seru Laut. Kalau bisa masuk jaringannya, maka kampung ini kita jadikan kampung wisata. Kampung wisata wifi gratis. Masyarakat semua di sini bisa gunakan wifi, itu bisa nonton YouTube, bisa apa saja. Setiap orang wisatawan yang datang sini, hari ini fotonya bisa sampai ke seluruh dunia. Mereka foto dan semua orang bisa lihat. Baru orang mengenal ini. Kita punya potensi. Potensi wisata ini bisa kita jual lebih baik lagi. Jadi kita bicara tentang bagaimana informasi tentang COVID, bagaimana kita mengatasi lalat, tapi kita bicara bagaimana potensi wisata ini kita kembangkan untuk bagaimana masyarakat bisa berpenghasilan dalam situasi pandemi COVID yang lagi merebak ini. Nah, di sini mungkin kita minta kerjasama dari Bapak Ibu. Kita tidak bikin yang muluk-muluk. Kenapa? Kalau ini kan tanpa biaya. Tadi yang Bapak Bupati sampaikan, mungkin nanti Bapak tolong dalam penyusunan APBK. Kalau ini kan saya pikir tidak perlu pakai uang ya. Ini botol bekas yang orang buang saja. Ini kurang banyak. Kenapa? Karena ini harusnya yang masuk perut ikan. Kalau di iklan, ini juga saya lihat dari kemarin ini mendadak juga. Jadi memang sederhana sekali. Kemarin Bapak Bupati baru panggil kita jam 2, jam 3 baru rapat. Langsung kita tadi malam dibantu teman-teman siapkan wadah ini. Ini kalau isinya perut ikan yang bau tajam, yang akan lebih banyak lagi masuk. Kalau perut ikan itu cepat sekali. Jadi kan gampang sekali, mudah ya. Satu model lagi seperti begini, posisinya berdiri. Di sini kita gantung tali atau nelon. Di ujung nelon ikat perut ikan atau insang ikan. Kita ikat saja. Di sini kita isi air sabun. Lubang kayak begini kita bikin 2 di atas sini kiri kanan untuk tempat lalat masuk. Ini potongannya di sini. Taruh di sini, satu juga yang potongan begini taruh di sini, itu untuk lalat masuk. Karena sabun dia akan mempengaruhi udara di atas. Jadi begitu dia masuk, dia tercium dengan bau ini, dia ingin masuk, langsung dia jatuh. Itu sederhana dan menurut saya tidak perlu masuk di dana kampung. Di pot, taruh di pinggir rumah, atau tanam ini kan kemangi, bisa tanam di pinggir-pinggiran rumah. Ini pohon serai, kulit jeruk juga. Kalau ini harusnya jeruk nipis saja bisa. Kulit-kulitnya dibuang, jadi lalat tidak akan datang karena baunya cukup tajam menyengat. Nah, yang kedua yang tadi saya sampaikan. Ini lebih gampang lagi toh. Botolnya begini. Ini ada tali, ini ikat perut ikan. Nah, ini lubang dari samping-sampingnya dibikin kayak begini. Ini air sabun. Ketika dia masuk, dia mau cium ini, tapi karena air sabun ini membuat suhu ini berbeda, dia masuk, dia mau ini, dia pasti akan jatuh. Karena coba nanti ini gambar yang saya kasih, tapi nanti Bapak Ibu bisa coba mulai besok coba. Dan mari tanya sekalian, tanya untuk punya ibu, bagaimana strategi apa yang dipakai untuk mengurangi penyebaran lalat yang sangat begitu banyak. Jadi yang kita sampaikan kepada masyarakat di sini, karena kita tahu Kampung Sarwandori adalah salah satu kampung pariwisata juga yang cukup terkenal, sehingga
lalat ini juga, kalau ada lalat, bagaimana orang mau datang berpiknik, bagaimana orang mau makan, mau duduk santai, pasti mereka akan sangat terganggu. Dan kita mulai dengan membasmi lalat ini, kita mulai dari keluarga. Kita mengajak seluruh masyarakat, seluruh rumah-rumah tangga yang ada pada Kampung Sarwandori untuk mulai melakukan hal yang kecil dan menurut kami itu tidak ada biayanya. Modalnya cukup botol aqua minum yang bekas ini. Daripada kita buang, ini bisa kita pakai dengan cara-cara yang tadi sudah ada. Mungkin gambarnya nanti kita lihat bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai dengan mengisinya dengan perut-perut ikan. Tadi pada saat sosialisasi ada juga warga yang menyampaikan bisa menggunakan bahan-bahan yang menurut saya berbahaya dan tidak ramah lingkungan, yaitu mungkin pakai lanat tadi disampaikan, tapi mungkin dari kami menurut saya itu kurang baik. Kenapa? Dari sisi lalat mungkin yang mati akan banyak, tapi kita juga harus hati-hati karena nanti kalau kita taruhnya di bawah ada anjing, kucing, ayam dan lain ikut mati, dan menurut saya itu tidak ramah lingkungan. Menurut saya yang paling efektif bisa kita siapkan wadah ember, kita isi dengan ampas makanan, perut ikan, hal yang berbau dan mengundang lalat untuk datang. Ketika lalat datang melepaskan telurnya, sore atau malam hari bisa kita rebus air panas dan siram, dan kita berharap telurnya mati. Setelah telurnya mati, perut ikan dan telur-telur lalat ini bisa kita menggali lubang di samping rumah, langsung kita menguburkan. Dengan menguburkan dia akan berfungsi juga sebagai kompos. Sehingga di sini semua yang kita lakukan menurut saya ramah lingkungan. Botol aqua yang bekas bisa kita pakai juga. Jadi mari Bapak Ibu, lewat kesempatan ini saya himbau untuk kita semua, mulai dari keluarga kita, dari rumah kita masing-masing, kita menjaga. Ini tidak ada biaya menurut saya, karena botol air yang bekas kita minum ini cukup botol air, dan ampas makanan tidak perlu kita beli perut ikan, tidak perlu apa, karena kita setiap hari pasti ada makanan sisa kita, bekas-bekas sayuran, semua kita masukkan dan kita lakukan. Mulai membasmi lalat dari lingkungan terkecil kita, yaitu dari keluarga kita. Ayo kita sama-sama melakukan gerakan basmi lalat. Saya pikir kalau kita semua melakukan ini dari rumah masing-masing, keluar ke lingkungan yang lebih luas, dan untuk TPA seperti sudah disampaikan Bapak Bupati, mulai hari Senin tanggal 5 Oktober kita akan datang ke lokasi TPA dan pencanangan di sana, dimulai penyemprotan dari sana. Dan untuk lokasi TPA kita tadi juga sudah disampaikan kita akan melakukan pencegahannya tuh selama 1 tahun, untuk kurun waktu 1 tahun. Tapi yang kita bicarakan di sini untuk masyarakat kampung sepanjang kampung pada distrik Osiwo yang ada lokasi TPA-nya, sama-sama kita mulai dari gerakan dari rumah masing-masing. Oke, kita sudah dengar bersama apa yang menjadi penjelasan dari Ketua Tim Operasi Lalat. Oke, sangat gampang toh bagi Bapak, Ibu, Mama, Saudara, dorang. Tadi sudah tahu cara-caranya. Mari, tong sayang lingkungan. Lalat merupakan binatang yang sangat meresahkan bagi tong semua. Bukan hanya di lingkungan sini saja, tapi di kita pribadi punya rumah masing-masing. Oke, mari tong lanjut terus ke kampung yang satu. Yang sudah tentu kita semua tahu bahwa kampung pesisir kita ini juga bagian yang penting bagi kita untuk tetap kita menjaga supaya ada suasana nyaman di wilayah perkampungan ini atau di distrik Osiwo ini, di mana kita punya sebagian objek wisata kan ada juga di wilayah distrik Osiwo ini. Dan bagian terpenting yang hari ini kita lakukan adalah dalam rangka sosialisasi untuk bagaimana kita bisa melakukan penanganan untuk menghilangkan wabah lalat yang ada, bukan wabah, maksudnya lalat yang cukup banyak yang mengganggu rasa nyaman bagi masyarakat kita yang ada di 10 kampung di wilayah distrik ini, di mana kita dalam bentuk sosialisasi memperkenalkan kepada warga masyarakat cara praktis untuk bagaimana bisa menekan angka lalat yang ada di wilayah ini. Begitu juga dengan kita sosialisasi sekaligus sosialisasi penting bagi kita, yaitu pandemi COVID-19. Dan saya pikir kedua bagian ini sangat terkait erat,
bicara tentang kehidupan lingkungan sehat masyarakat, tapi juga bicara tentang tantangan pandemi COVID-19, dan dua bagian ini penting untuk kami sampaikan juga kepada warga masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Mama Saudara Dorang. Itu yang menjadi penyampaian Bapak Wakil Bupati bagi kami semua.